Jejak 9 naga penguasa bisnis Republik Indonesia yang penuh misteri. Istilah 9 naga sudah tak asing terdengar. Bak legenda tak ada yang pernah benar-benar mengonfirmasi keberadaan kelompok ini, termasuk anggota di dalamnya. Pada awal tahun ini kelompok elit tersebut kembali jadi topik hangat di kalangan masyarakat. Penyebabnya usai budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyinggung kelompok ini dalam ceramahnya. Dia menyebut karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut. Menurut Cak Nun, orang-orang inilah yang memegang kendali atas sistem di Indonesia karena punya pengaruh kuat di bidang masing-masing. Dalam ranah publik yang dimaksud Cak Nun adalah 9 naga bukan 10 naga. Sesungguhnya tiap kali mengajukan pertanyaan tentang sosok 9 naga, jawabannya malah membuat kebingungan. Alih-alih mendapat titik terang, sebab keberadaan 9 naga hanyalah istilah, bukan kelompok usaha atau organisasi. Alhasil timbul berbagai spekulasi untuk menebak siapa saja sosok 9 naga itu. Jejak awal dari 9 naga setidaknya dapat ditarik sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, 9 naga atau dikenal juga Gang of Nine sangat berkonotasi negatif dan seram. Mengacu pada investigasi Tempo berjudul Mafia Bisnis Tommy Winata 2020 halaman 12, 9 naga atau Gang of Nine merujuk pada sekelompok orang yang menguasai bisnis remang-remang, dari judi, obat bius hingga penyelundupan. Konon mereka punya backingan kuat yang membuat sepak terjangnya tak tersentuh untuk memuluskannya bermain di bisnis gelap. Namun tidak diketahui pasti siapa orang-orangnya. Masih mengacu pada investigasi Tempo halaman 94, pengusaha seperti Aguan, Haryadi Kumala, Iwan Cahyadi, Yoris, Arif Cocong, Edi Porkas, Ari Sigit, Joni Kusuma, dan Tommy Winata disebut sebagai kelompok Gang of Nine. Meski demikian, lagi-lagi itu hanyalah spekulasi publik. Beberapa di antara mereka pun sudah memberi bantahan. Seiring berjalannya waktu, 9 naga memiliki konotasinya lebih netral, yakni sebutan untuk para pengusaha penguasa ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Sebutan ini adalah hasil simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Sebutan ini bertahan hingga Orde Baru runtuh. Tidak diketahui siapa saja sosok 9 naga ini, berbagai nama pun bermunculan jika muncul di mesin pencari Google. Mulai dari Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, Yakob Sotoyo, James Riyadi, Tommy Winata, Antoni Salim, dan Dato Sri Tahir. Aktivis Sri Bintang Pamungkas dalam ganti rezim ganti sistem 2014 malah menyebut Aguan sebagai naga kedua dari 9 naga. Lagi-lagi kembali ke pernyataan semula, tidak diketahui pasti siapa sosok 9 naga itu. Terlepas dari itu, dugaan mereka menguasai ekonomi Indonesia sebetulnya juga tidak berlebihan. Hal ini menjadi logis jika melihat pada besarnya gurita bisnis para pengusaha. Bisnis-bisnis mereka menguasai pasar Indonesia yang membuat masyarakat bergantung. Seandainya 9 naga mengacu pada nama-nama yang sudah disebutkan di atas, tidak terhitung berapa produk dari bisnis mereka yang digunakan masyarakat. Seperti Robert Budi Hartono dengan Sampurnanya atau Rusdi Kirana bersama Lion Air. Tommy Winata sendiri pada 2011 pernah membantah anggapan dirinya masuk 9 naga. Dia memang pengusaha yang selalu apes karena kerap dikaitkan kelompok itu. Hal ini terungkap berdasarkan arsip detik 15 Maret 2011 ketika menyikapi dokumen Wikileaks yang menuduh dirinya dekat dengan Presiden SBY dan disebut sebagai 9 naga. Sementara dia sendiri pun bingung dengan istilah 9 naga. Bos Arta Graha itu pun merasa imajinasi yang beredar itu sangat merugikannya selama ini.